Timnas Indonesia tidak akan diperkuat Mees Hilgers saat melawan Bahrain pada laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa. Hilgers mesti absen karena mengalami cedera. Problem itu dialami Hilgers saat Timnas Indonesia takluk 1-5 dari Australia 20 Maret lalu. Dilansir dari laman Garuda Kita, pihak Timnas Indonesia menyatakan Hilgers sudah melakukan serangkaian pemeriksaan medis dengan pendampingan dokter Timnas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu yang cukup sebelum pertandingan melawan Bahrain. Dengan pertimbangan tersebut, Mees akan kembali ke klubnya di Belanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta proses pemulihan bersama tim medis FC Twente. Bunyi pernyataan pihak Timnas. Hilgers termasuk satu di antara pemain Timnas Indonesia yang absen di sesi latihan Sabtu sore. Dua nama lainnya adalah Sandy Walsh dan Ole Romeni. Menurut Sumarji, Hilgers yang kondisinya kurang baik. Mees sesuai hasil MRI memang butuh perawatan. Sekali lagi butuh perawatan. Sedangkan Ole sama Sandy kondisinya tidak ada masalah. Dan sekarang ini sedang latihan terpisah di gym. Tutup Sumarji. Timnas Bahrain akan menghadapi Timnas Indonesia pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, optimis timnya bisa tampil lebih baik ketimbang saat melawan Jepang. Bahrain menelan kekalahan 0-2 dari Jepang di Saitama Stadium, Kamis. Selanjutnya, Bahrain akan melakoni laga tandang melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam WIB. Sebelum itu, Talajic yakin Bahrain bisa meraih hasil bagus di Jakarta. Hal ini dikarenakan kualitas Timnas Indonesia tidak sebaik Timnas Jepang. Kami bisa bermain sedikit lebih baik jika lawannya bukan Jepang. Kami akan menunjukkannya di 3 pertandingan lainnya, kata Talajic. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menjamu Bahrain pada matchday ke-8 grup C. Armada Patrick Kluivert wajib meraih kemenangan di laga tersebut jika ingin tetap menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini merosot ke posisi 4 grup C dengan nilai 6. Sama seperti Bahrain dan Tiongkok di posisi ke-5 dan ke-6. Winger FC Utrecht Miliano Jonathans OTW Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Ayah Miliano Jonathans, Deco Jonathans, mengunggah foto bersama sang anak dan istri di akun Instagramnya. Ditengarai foto itu diambil di salah satu bandara yang berada di Belanda. Beberapa jam berselang, Deco Jonathans kembali mengunggah foto di stories Instagramnya. Dalam foto terbarunya itu, ia berada di dalam pesawat yang ada di Dubai dan menuju Jakarta, Indonesia. Namun, belum diketahui secara pasti apakah Miliano Jonathans ikut bersama Deco Jonathans atau tidak. Jika iya, ada potensi Miliano Jonathans diperkenalkan PSSA sebagai calon pemain naturalisasi selanjutnya. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Miliano Jonathans masuk radar PSSA. Dalam wawancara terbaru dengan media Belanda, Miliano Jonathans mengaku sudah didekati PSSI sejak 4 tahun lalu, atau di usia 16 tahun. Namun, usaha PSSI belum kunjung membuahkan hasil hingga kini. Satu yang pasti, jika Miliano Jonathans bisa didatangkan, betapa beruntungnya Timnas Indonesia. Miliano Jonathans dapat diandalkan sebagai winger kanan. Dalam pola ini, Miliano Jonathans bisa membentuk trio mematikan bersama Ole Romeni dan Ragnar Oratmangoen. Jika benar diproses dalam waktu dekat, Miliano Jonathans paling cepat bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2025. Alex Pastoor mengambil alih menyusun strategi melawan Bahrain usai Timnas Indonesia dikalahkan Australia 1-5 di Stadion Sydney Football dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan Timnas Indonesia dari Australia membuat fans Garuda langsung menuntut PSSI dan meminta Alex Pastoor meracik sementara dalam menyusun strategi menghadapi Bahrain. Alex Pastoor diharapkan menggantikan Patrick Kluivert sementara sebagai penyusun strategi agar penampilan Timnas Indonesia lebih oke lagi. Memang Alex Pastoor mendapat julukan profesor taktik dari para supporter Garuda.
Bahkan Alex Pastoor dijuluki El Banana dikenal sebagai pelatih hebat di Eredivisie Belanda. Jadi wajar fans timnas Indonesia meminta PSSI menjadikan Alex Pastoor sebagai juru taktik skuad Garuda untuk sementara. Selain itu, fans timnas Indonesia meminta agar PSSI mengevaluasi Patrick Kluivert jika masih ingin bersaing di babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena sekali lagi laga penentuan adalah match versus Bahrain di GBK. Jika timnas Indonesia sampai kalah dari Bahrain, jelas akan membuat fans Garuda makin murka dan melakukan protes besar-besaran. Terlepas dari apapun kekalahan atas Australia ini, akan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain dan juga pelatih timnas Indonesia. Diharapkan melawan Bahrain nanti, timnas Indonesia bisa menunjukkan performa apik dan meraih hasil maksimal dengan mendulang 3 poin agar bisa bersaing dalam perebutan peringkat 3 dan 4 klasemen grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan timnas Indonesia di Stadion Madia menjelang laga melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya dihadiri 26 pemain. Dalam latihan Sabtu sore tersebut, 3 pemain tak tampak batang hidungnya di lapangan. 3 pemain tersebut Sandy Walsh, Ole Romeni, dan Mace Hilgers. Belum diketahui secara pasti mengapa 3 pemain ini absen. Namun, cnnindonesia.com tampak datang ke GBK Arena, lokasi kantor PSSI dan Medical Center PSSI. Latihan terbuka selama 20 menit awal tersebut berjalan dengan santai, ringan. Sesi pemulihan setelah laga melawan Australia ini dibagi dalam 3 kelompok oleh Patrick Kluivert. Kelompok pertama adalah kiper. 4 kiper timnas Indonesia berlatih dengan 2 gawang arahan Sjoerd Woudenberg. Kelompok kedua berisi 9 pemain yang merupakan pemain inti dan bermain lebih dari 30 menit dalam laga melawan Australia. Latihan ini dipimpin pelatih fisik Quentin Jacoba. Adapun kelompok terakhir diisi 13 pemain. Mereka adalah pemain yang tidak tampil melawan Australia dan main kurang dari 20 menit. Asisten pelatih Dani Lanzat memimpin latihan. Adapun Kluivert lebih banyak berdiri mengamati dari tengah lapangan. Namun, pria 48 tahun ini lebih banyak berdiri menonton pemanasan yang dilakukan 13 pemain cadangan.